Ada tembok tak kasat mata di Indonesia yang tak seekor hewan pun bisa melintasinya. Tidak ada binatang, burung, atau ikan yang dapat melintasinya. Terdapat lava yang keluar dari celah-celah lempeng, yang mendidihkan air di dekatnya. Video tadi ditonton lebih dari 9 juta kali. Namun sayang, isinya dipenuhi misinformasi. Lebih sayangnya lagi, video seperti ini tidak hanya satu beredar di internet. Dalam dunia biologi, garis Wallace memang cukup dikenal. Garis ini penting dalam studi biogeografi. Namanya sendiri diambil dari seorang naturalis, Alfred Russel Wallace, orang yang pertama kali merumuskan garis imajiner ini. Dari informasi yang beredar di internet, katanya hewan sama sekali tidak bisa melintasi garis yang tidak terlihat ini, bahkan sampai ikan enggan melewatinya. Tapi, apakah benar? Atau selama ini kita menelan informasi yang keliru? Wallace, seorang penjelajah gigih, menghabiskan tahun-tahunnya menelusuri kepulauan yang kala itu dikenal sebagai Hindia Timur. Ia mengamati sesuatu yang menarik. Di satu sisi, ia menemukan satwa yang mirip dengan hewan-hewan dari daratan Asia. Ada gajah, harimau, badak, tapir, dan lain-lain. Sementara di sisi lain, ia melihat campuran unik, satwa yang menyerupai kerabat dari benua Australia. Ada marsupial dan burung-burung yang tampak seperti datang dari Australia. Wallace menyadari ada sebuah batas tak terlihat yang memisahkan dua dunia biologi yang berbeda. Garis ini membentang di antara pulau-pulau Indonesia. Ia melewati Selat Makassar, memisahkan Kalimantan dari Sulawesi, lalu turun hingga Selat Lombok, memisahkan Bali dari Lombok. Jarak antara Bali dan Lombok hanya sekitar 35 km, jarak yang sebenarnya cukup dekat, namun cukup untuk menciptakan jurang perbedaan dalam dunia hewan. Kisah garis Wallace sebenarnya dimulai jauh sebelum Alfred Russel Wallace datang. Penjelajah seperti Venetia Antonio Pigafetta dan George Winsor Earle telah menyadari akan adanya perbedaan fauna di wilayah ini. Namun, pada tahun 1859, setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan dan pengamatan, Wallace akhirnya mempublikasikan temuan yang mengguncang dunia ilmu pengetahuan. Ia menggambar sebuah garis imajiner di peta, menandai pemisah antara dua kerajaan fauna. Namun, menariknya, menggambar garis itu bukanlah tujuan utama Wallace. Ia sedang mengejar sesuatu yang jauh lebih besar, pemahaman tentang bagaimana kehidupan tersebar di bumi, bagaimana pulau-pulau ini dihuni, dan bagaimana semua itu terhubung dengan teori evolusi yang sedang ia kembangkan. Sebuah teori yang tanpa ia sadari akan membawanya sejajar dengan Charles Darwin. Namun, perjalanan menuju pemahaman itu tidak mudah. Wallace masih dihadapkan pada teka-teki besar. Ia tidak memasukkan Filipina dalam peta awalnya karena data yang ia miliki belum lengkap. Barulah hampir satu dekade kemudian, ahli biologi Inggris Thomas Henry Huxley menggambar ulang batas tersebut. Ia menempatkan Filipina di sisi barat garis dan menamakan batas itu garis Wallace untuk menghormati sang penemunya. Sejak saat itu, garis ini menjadi ikon dalam dunia biogeografi. Tetapi, kisahnya tidak berhenti di abad ke-19. Para ilmuwan terus menyempurnakan peta ini. Muncul garis Lydekker hingga garis Weber. Masing-masing mencoba menjelaskan transisi yang begitu kompleks antara Asia dan Australasia. Dengan teknologi modern, para peneliti kini menggunakan analisis geospasial dan data genetik untuk menguji batas-batas ini. Hasilnya, pola yang digambar Wallace 150 tahun lalu sebagian besar tetap terbukti benar. Dari sinilah muncul narasi ada garis tak kasat mata yang tidak bisa dilintasi hewan. Entah siapa yang memulainya, tapi pertanyaannya, apakah benar demikian? Untuk menjawab dari mana letak perbedaan keanekaragaman hayati antara wilayah barat dan timur garis Wallace, mari kita melihat sejarah panjang dari negara kita yang diapit dua benua ini. Jika kita menyurutkan air laut mencapai 120 meter lebih rendah, maka akan terungkap sebuah daratan yang tenggelam selama ribuan tahun. Di barat, kita sudah sering membahas yang namanya paparan Sunda. Kalau di timur, ada yang namanya paparan Sahul yang mencakup Australia hingga Pulau Papua.
Nah, seperti yang sering kita bahas, dulu pada masa Pleistosen, kedua paparan benua ini pernah ada di atas permukaan laut. Jadi wajar jika wilayah Indonesia Barat punya keanekaragaman hayati yang identik dengan benua Asia, sementara di timur identik dengan Australia. Sementara, jika mundur puluhan hingga ratusan juta tahun lalu, mengikuti gerak lempeng tektonik, akan sangat jelas jika ini adalah dua dunia yang berbeda. Selama waktu yang sangat lama itu, kedua wilayah ini telah berkembang masing-masing, sudah punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Sehingga tidak heran jika keduanya memiliki keanekaragaman hayati yang juga sangat berbeda. Dan selama waktu yang sangat lama itu pula, secara perlahan lempeng tektonik membuat keduanya bertemu, yang sekarang telah menjadi tetangga berdekatan. Dari sini akhirnya terjawab kenapa wilayah yang berdekatan ini punya perbedaan keanekaragaman hayati yang mencolok. Jawaban yang dulu belum ditemukan pada zaman ketika Wallace hidup, karena saat itu belum ada teori lempeng tektonik. Tapi di antara keduanya, ada wilayah transisi yang tidak pernah menyatu dengan kedua paparan benua tersebut. Wilayah ini dinamai Wallacea, yang muncul dan terbentuk dari proses kompleks lempeng tektonik. Perlahan wilayah Wallacea kemudian mulai kedatangan penghuni, karena wilayah Wallacea ini spesial membuat tingginya endemisitas di sini. Banyak spesies yang tidak ditemukan di tempat lain. Sekarang kita kembali ke pertanyaan inti, bagaimana dengan garis Wallace? Apakah garis ini benar-benar tak bisa ditembus? Jawabannya, tidak sepenuhnya. Garis Wallace bukanlah tembok besi yang menghalangi semua makhluk hidup. Ia hanyalah gambaran dari pola besar evolusi. Sebagian besar mamalia darat seperti gajah, harimau, badak, tapir, dan lain-lain berhenti di sisi barat. Mereka tak pernah menyeberangi laut dalam yang memisahkan daratan Asia dengan pulau-pulau di sebelah timurnya. Namun beberapa organisme ternyata mampu melintasinya. Sebagian besar burung darat yang tidak bisa terbang jauh memang tidak mampu menyeberangi batas ini. Namun burung-burung yang sanggup terbang jauh, seperti elang atau burung laut, bisa kita temukan di kedua sisi. Burung hornbill dari keluarga Bucerotidae bahkan dapat ditemui dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Kelelawar sang penggembara malam juga berhasil menaklukkan jarak ini. Bahkan serangga dapat dengan mudah melintasi tanpa peduli di mana garis itu ditarik di peta. Komodo juga pernah ada sampai ke Pulau Jawa pada zaman purba. Kita juga bisa menemukan rusa Timor di Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Sementara itu, anoa yang ada di Sulawesi, kerabat terdekatnya adalah kerbau air yang jelas berasal dari Asia. Di sisi lain, untuk organisme air, memang hewan air tawar seperti ikan air tawar sulit melintasi batas ini. Tapi hewan laut tentu bisa dengan mudah melakukannya. Berbagai spesies laut dari ikan-ikan kecil sampai mamalia laut seperti paus, bahkan reptil laut seperti buaya air asin terbukti bisa melewatinya. Itu adalah sedikit contoh dari fauna yang mampu melintasi garis tersebut. Jadi semuanya tergantung apakah organisme tersebut mampu atau tidak. Beberapa memang tidak mampu karena berbagai faktor, namun masih ada yang tetap mampu melewatinya. Hal tersebut juga berlaku untuk hewan dari paparan Sahul. Tapi apakah hanya hewan? Tentu tidak. Tumbuhan juga demikian. Jadi kesimpulannya, apakah benar garis Wallace adalah tembok tak kasat mata yang tidak bisa dilintasi makhluk hidup? Jawabannya, tidak. Garis ini bukanlah penghalang mutlak, melainkan sebuah pola, sebuah peta evolusi yang menceritakan bagaimana kehidupan terbentuk dan menyebar di Nusantara. Ia menjelaskan kenapa di barat kita melihat harimau dan gajah, sementara di timur ada kuskus dan cendrawasih. Beberapa hewan mampu menyeberanginya, entah dengan terbang, berenang, atau terbawa oleh arus dan rakit alami. Garis Wallace adalah bukti betapa dinamisnya sejarah bumi dan betapa kompleksnya hubungan antar spesies. Bukan sekedar garis pemisah, tetapi jendela untuk memahami masa lalu planet kita. Jadi, daripada melihatnya sebagai dinding yang membatasi, lihatlah garis Wallace sebagai perjumpaan-perjumpaan dunia yang berbeda, yang melahirkan keanekaragaman hayati luar biasa yang hanya bisa kita temukan di negeri ini. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.